Judulnya adalah menumbuhkan budaya positif. Masuk pada penjelasan pertama pada modul 1 tentang 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran seorang guru, visi sekolah dalam prakarsa perubahan, akar dan baca, 1.4 itu tentang budaya positif. Sebenarnya lebih banyak itu ditekankan pada budaya positif. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 dan 1.3 itu sebenarnya ada untuk penjelasan saja, tapi lebih banyak ditekankan pada budaya positif di modul 1.4. Sedikit saya menceritakan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang perlu ditekankan itu ada 3 semboyan: Ingarso Sung Tulado, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi dorongan, di belakang memberi semangat. Tuturi Handayani itu memberi semangat, Ingmadia itu memberi dorongan, Ingarso itu memberi teladan. Di sini pandangan beliau itu dilihat sebagai keseluruhan itu bahwa pendidikan sebenarnya itu menuntun siswa, bukan menuntut. Karena kebanyakan kami sendiri mengevaluasi bahwa pendidikan yang kami jalani ternyata lebih banyak menuntut. Yang penting materi selesai, yang penting dia melewati KKM, dia mencapai KKM, ya selesai pembelajaran. Sebenarnya itu tidak. Dan sebenarnya yang ditekankan itu lebih pada menuntut. Maksudnya memperhatikan budi pekerti, memperhatikan kodrat dan bakat dan minat siswa. Masuk pada modul 1.2, nilai dan peran seorang guru. Nilai seorang guru itu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Sedangkan peran seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Ini ada dia punya penjelasan masing-masing. Di sini masuk pada nilai dan peran seorang guru itu berkaitan erat agar seorang guru itu dapat membandingkan antara nilai yang dimiliki dan perannya sebagai seorang guru. Masuk pada modul 1.3, kami sudah membahasnya bersama Mama Kepala Sekolah dan beberapa rekan guru, karena kebetulan saat itu teman-teman ada PTS, sehingga beberapa itu mewakili. Tetapi kami sudah membicarakan ini, saya tidak membahasnya lagi. Nanti kita akan bahas di lain waktu, karena ini tentang pembuatan visi sekolah, tapi gambaran singkat. Kita pertama melihat prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Terus melihat atap-atap itu aset, tantangan, aksi dan pembelajaran. Sedangkan bakca itu buat pertanyaan, atur rencana, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu maksudnya dalam pembuatan visi itu kita melihat dulu apa yang sudah kita miliki di sekolah ini. Itu ada gambarannya dan kita sudah bahas bersama kepala sekolah dan beberapa rekan guru. Yang lebih ditekankan pada kali ini adalah budaya positif. Budaya positif ini ada 3 yang sangat berkaitan erat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Dalam ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang kedua tentang posisi kontrol. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Terus pada yang ketiga tentang segitiga restitusi. Itu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Konsep ini tentang modul ini bahwa disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Ini penjelasannya mengapa angkat tentang kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia itu. Dalam kebutuhan manusia itu bertahan hidup itu contohnya tentang makanan, minuman, tentang hubungan biologis,
dan pakaian itu bertahan hidup, termasuk nafas kehidupan. Namun sebelum masuk pada 5 kebutuhan itu ada yang disebut penghukum dan penghargaan. Ini ada beberapa catatan, saya lari-lari saja untuk menjelaskan. Nanti kita akan lebih dalami lagi tentang penghukum dan penghargaan. Kebanyakan yang kita lakukan selama ini penghukum, kita lebih banyak menjadi penghukum, memberi hukuman kepada anak tanpa memberi penghargaan. Tapi penghargaan juga ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Kalau kita terus-menerus memberi penghargaan kepada anak, pasti dia juga, karena dikasih penghargaan, dia mau belajar. Tetapi kalau tidak dikasih lagi penghargaan, dia tidak akan mungkin mau belajar lagi. Itu yang dilihat dalam dua penemuan ini tentang penghargaan dan penghukuman. Di sini penjelasannya tentang penghargaan. Secara alamiah, sebenarnya kita memberi penghargaan mereka itu, ini ada contoh sedikit. Salah seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Itu dengan penghargaan, itu dengan kita terus-menerus kita mendampingi dalam menggabungkan huruf, dalam mengenal huruf itu, dengan sampai dia menemukan bahwa dia bisa membaca, tentu anak merasa senang. Jadi tadi penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis seperti proses reproduksi untuk bertahan hidup. Juga tentang kasih sayang. Kasih sayang itu apa saja keyakinan kelas yang akan kita buat? 1. Hadir tepat waktu. Apa lagi? Jujur dan mandiri, pintar. Apa lagi? Ya, menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Apa lagi? Apa lagi? Saling? Apa? Saling menghormati. Apa lagi? Yang paling penting itu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh.